ketika baginda Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perjalanan Isra tersebut diperlihatkan berbagai macam keajaiban. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu golongan, satu kaum, di mana kaum tersebut, di mana golongan orang-orang tersebut mereka sedang berpanen ria daripada tumbuhan yang mereka tanam. Kemudian setelah mereka panen, tumbuhan atau tanaman tersebut kembali tumbuh dan langsung matang. Apa yang Rasulullah tanyakan kepada Jibril, ya Jibril, apakah yang dimaksud dengan gerangan orang-orang tersebut? Maka Jibril menjawab, itu adalah salah satu contoh daripada umatmu di alam dunia yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka berjihad fi sabilillah. Salah satunya adalah jihad fi sabilillah, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada jihad fisabilillah bersedekah, berinfak, memberikan pemikiran-pemikirannya untuk perjuangan agama Islam, untuk syiar daripada agama Islam, memberikan tenaganya untuk syiar daripada agama Islam. Salah satu daripada yang termasuk sedekah ialah mereka yang bersedekah untuk anak-anak yatim piatu. Begitupun para pejuang yatim yang memperjuangkan hak-haknya anak-anak yatim termasuk ke dalam jihad fisabilillah, dan itu pahalanya berlipat ganda, bahkan dilipatkan sampai dengan 700 kali lipat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berkecil hati yang tidak disebut dengan titel ustaz, yang tidak disebut dengan titel haji, yang tidak disebut dengan titel kiai, ulama dan lain hal sebagainya. Sekalipun kita orang biasa, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya luar biasa. Belum tentu orang yang dipanggil ulama, belum tentu orang yang dipanggil kiai, belum tentu orang yang dipanggil syekh, belum tentu orang yang dipanggil ustaz, mereka amal ibadahnya lebih baik daripada kita orang biasa. Tapi boleh jadi kita orang biasa boleh menjadi melebihi daripada amal ibadah orang-orang yang disebut dengan haji, orang-orang yang disebut dengan ulama, kiai, ustaz dan lain hal sebagainya. Karena ada satu kisah dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah ahli surga? Maka Rasulullah menjawab, ahli surga adalah fulan bin fulan. Maka para sahabat mendatangi fulan bin fulan, memperhatikan amal ibadah daripada fulan bin fulan. Maka yang diperhatikan ibadahnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, tidak ada amal ibadah yang istimewa, tidak ada sholat yang istimewa. Maka para sahabat kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang yang kau sebutkan tadi tidak ada hal ibadah yang istimewa dari orang tersebut. Maka Rasul kembali mengatakan, perhatikan dengan baik, ada satu amalan yang begitu luar biasa yang diamalkan oleh orang tersebut. Maka para sahabat memperhatikan dengan seksama, maka ada satu amalan yang luar biasa. Ketika fulan tersebut pulang ke rumahnya, disiapkan makan oleh istrinya, akan tetapi dia tidak langsung makan, dia berikan terlebih dahulu masakan daripada istrinya tersebut kepada tetangganya yang memang kelaparan, kepada orang-orang yang membutuhkan terlebih dahulu, dan dia si fulan tadi makan daripada sisa tetangganya yang telah dia beri makan. Ketika dia sudah lihat orang-orang sekitarnya kenyang, maka dia pun mulai makan. Itulah amal ibadah yang membuatnya menjadi penghuni surga, menjadi orang yang dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati, kita yang hanya orang biasa, masih banyak kesempatan-kesempatan amal ibadah yang Allah berikan untuk kita, yang menjadi kita sebagai orang yang dicintai dan dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban berikutnya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra-nya ketika itu. Baginda Rasulullah mencium harum yang luar biasa. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah gerangan yang membuatku mencium harum wangi yang begitu luar biasa? Apa jawab Jibril? Harum ini berasal daripada Siti Masyitah. Kita tahu Siti Masyitah, beliau adalah salah seorang daripada tukang sisirnya, putri daripada anak-anak Fir'aun.
Maka ketika sisir daripada yang digunakan untuk menyisir rambut putri Fir'aun jatuh ketika itu, dan Masyidah seketika mengucapkan tiba-tiba kalimat Allah atau astagfirullah atau ya Allah, maka terdengarlah oleh putri Fir'aun dan dilaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Ketika itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tidak boleh ada yang disembah kecuali dirinya. Maka Masyidah dipanggil dan dikatakan, ya Masyidah, betulkah engkau mengatakan ya Allah itu adalah siapa ya Allah tersebut? Masyidah menjawab, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kau wahai rajaku. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka murka luar biasa Fir'aun, maka Masyidah disuruh murtad mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Masyidah enggan, tidak mau. Sampai kemudian Masyidah diancam, suaminya akan dibunuh, anak-anaknya semua akan dibunuh, tetapi Masyidah tetap bertahan dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya anaknya yang terakhir yang masih bayi umur 8 bulan ingin dibunuh oleh Fir'aun. Masyidah hampir melepaskan keimanannya, akan tetapi Allah menunjukkan kuasanya. Sang bayi, sang anak umur 8 bulan tersebut Allah berikan kekuasaan untuk bisa bicara. Maka berbicara sang bayi atau sang anak kepada sang ibu, wahai ibu, jangan kau ragu untuk mati bersamaku, ikutlah denganku. Engkau jangan pernah menggadaikan keimananmu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat yang begitu indah untukmu. Maka Masyidah tidak ragu untuk mati bersama dengan anak-anaknya dan suaminya, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangannya mempertahankan iman tersebut menjadikan harum yang begitu luar biasa yang mampu dicium oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi apapun, dalam sebab apapun kita, jangan sampai sekali-kali kita menggadaikan keimanan kita, ketauhidan kita, membuang tauhid kita, murtad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Keajaiban yang lain, yaitu Rasulullah SAW diperlihatkan ada sekelompok orang yang mereka semua berenang di sungai, akan tetapi sungainya penuh dengan darah. Lantas Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, gambaran apakah orang-orang demikian? Lantas Jibril menjawab, yang demikian adalah contoh daripada umatmu yang senangnya di dunia selalu makan riba. Senang makan riba. Orang-orang yang senang dengan makan riba di akhirat nanti mereka akan berenang di sungai yang dipenuhi dengan darah-darah manusia. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang yang suka memakan harta riba. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada memakan harta riba. Dan ada lagi keajaiban lain Allah tunjukkan. Ketika itu Nabi Muhammad diperlihatkan kepada orang yang memegang palu, dan palu tersebut dia pukulkan kepada kepalanya sendiri sampai hancur berlumuran darah. Kemudian dibuat utuh kembali kepala tersebut, dipukulkan lagi, begitu terus menerus. Rasulullah bertanya, ya Jibril, apakah contoh yang diberikan tersebut? Apa maksudnya itu orang memukul kepalanya sendiri sampai hancur, kemudian jadi lagi kepalanya dan dipukul lagi sampai hancur, begitu seterusnya? Jibril menjawab, ya Muhammad, mereka adalah umatmu yang di dunia bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Ketika mereka bermalas-malasan melaksanakan sholat, maka di akhirat kelak mereka akan memukulkan palu ke kepala mereka masing-masing sampai hancur, jadi lagi palunya, dipukul lagi kepalanya sampai hancur. Mereka lah orang-orang yang enggan dan malas melaksanakan sholat di waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu termasuk daripada bagian juga orang-orang munafik dalam Quran surah An-Nisa ayat 142 kalau tidak salah, bisa dilihat dari mulai 140 sampai dengan 145 Quran surah An-Nisa. Orang-orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka ketika mau melaksanakan sholat mereka bermalas-malasan sholat. Orang-orang munafik kalau mereka mau sholat mereka malas-malasan sholat, ditunda, tar dulu sampai akhirnya tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu ayat tersebut turun dikisahkan bahwa berhubungan dengan salah satu orang munafik di kota Madinah, yaitu Ubaidillah bin Salul. Ubaidillah bin Salul terkenal dengan pemimpinnya orang-orang munafik di kota Madinah. Padahal Ubaidillah bin Salul dia melaksanakan sholat tepat
sholat di belakang daripada baginda Rasulullah SAW, persis Rasul menjadi imam, di belakangnya adalah Ubaidillah bin Salul. Tapi ketika selesai melaksanakan sholat, apa yang terjadi? Ubaidillah bin Salul menghasut, menjadi provokator daripada jamaah. Mereka kumpulkan, mereka hasut, mereka komporin para jamaah. Ya saudara-saudaraku, engkau lihat yang imam tadi, si Muhammad tadi, dia hanya imam. Jadi imam jadi pemimpin, ingin dipuji, ingin mendapatkan dukungan dan lain hal sebagainya. Itulah kerjaan daripada orang-orang munafik yang kerjaannya hanya terus menjadi provokator, yang kerjanya hanya ngomporin terus menerus, menjadi orang-orang munafik. Maka kata Allah, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang munafik beserta orang-orang kafir di neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah pada akhirnya ada salah satu perjalanan tersebut, satu keajaiban yang begitu luar biasa. Rasulullah diberikan 3 macam minuman. Satu riwayat mengatakan hanya 2. Pertama, susu. Rasulullah diberikan segelas susu. Yang kedua, Rasulullah diberikan segelas arak. Yang ketiga, Rasulullah diberikan segelas air minum putih. Kemudian Rasulullah suruh memilih oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, silahkan kau pilih minuman mana yang mau kau minum dari ketiga minuman tersebut, susu, arak, air putih. Maka Rasulullah SAW memilih susu diminum. Maka Jibril mengucapkan, alhamdulillah, kau telah memilih yang tepat, yang benar. Ketika kau minum susu ini, maka inilah sejatinya fitrah daripada agama Islam. Ketika kau minum daripada arak, maka sesungguhnya umatmu nanti banyak yang durhaka, tidak taat kepada perintah Allah dan kepada perintahmu ya Rasulullah. Jangankan arak diminum, susu saja sudah diminum sama Rasulullah. Kemarin miras mau dilegalin. Na'udzubillahi min. Ketika susu sudah diminum oleh Rasulullah, masih saja umatnya Rasulullah banyak yang nenggak minum minuman miras, bir, betul? Masih banyak. Alhamdulillah kemarin gak jadi. Coba seandainya ketika itu Rasulullah meminum arak, luar biasa apa yang terjadi di dunia ini. Apalagi seandainya Rasulullah sampai memilih minuman air putih atau air tawar putih. Ketika Rasul minum tersebut, air putih itu, maka umatnya Rasulullah akan terjerumus semuanya ke dalam kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika air susu diminum oleh Rasulullah SAW, masih banyak orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Maka minum susu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ada lagi dalam perjalanan Mi'raj tersebut, ada wanita cantik yang berhiaskan perhiasan begitu indah. Rasulullah dipanggil, ya Muhammad, berhenti sebentar, saya mau nanya, sebentar, saya mau nanya. Tapi tidak dihiraukan, tapi dihiraukan oleh baginda Rasul SAW. Rasul tidak menoleh, Rasul tidak mengiyakan panggilannya. Rasul meneruskan perjalanannya sambil bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa sih wanita tadi yang bergelimang dengan perhiasan? Lantas Jibril menjawab, wanita tadi adalah dunia, gemerlapnya dunia. Maka orang-orang yang hanya mengejar dunia, cinta dengan dunia, memang dunia diibaratkan dengan wanita cantik yang aduhai, luar biasa. Dulu pernah kita ceritakan kisahnya dalam satu kitab, bahwa ada anak berkelahi dengan bapak. Kemudian anak dan bapak lapor ke polisi, sampai anak bapak polisi berebut berantem, anak polisi bapak kemudian ngadu kepada hakim, hakim pun penasaran sampai akhirnya berantem, anak bapak polisi hakim 4 orang berantem, sampai lari ke menteri, menteri pun ikut berantem 5 orang, sampai lari kepada presiden atau raja mengadukan tentang perempuan cantik tersebut. Akhirnya 6 orang berantem, anak, bapak, polisi, hakim, menteri, presiden pun jadi berantem akhirnya. Gara-gara siapa? Gara-gara wanita cantik. Akhirnya ada satu sayembara dari wanita tersebut. Siapa yang bisa mengejarku lebih dulu, dia bisa mendapatkanku dan boleh menikmati diriku. Sampai akhirnya berenam tadi setuju mengejar wanita cantik tadi, tapi tidak ada yang berhasil semuanya. Akhirnya keenam-enamnya terjerumus ke dalam jurang. Dan apa yang dikatakan oleh seorang wanita cantik tadi? Kalian semua mengejar diriku, kalian semua tertipu oleh diriku. Aku adalah duniawi yang kalian senangi selama ini.
Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dunia dan kita melupakan akhirat kita. Na'udzubillahi min dari banyak kisah-kisah yang diceritakan dalam perjalanan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW.